Cek, cek, cek. Sudah sekarang? Sudah, Ustaz. Oke. Bisa langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman sekolah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan kita seri Muamalah, yang mana terakhir kali kita, ini di record ya? Oke. Tapi saya nggak pakai video, nggak apa-apa ya, karena saya pakai komputer yang nggak ada apa sih namanya tuh webcamnya, jadi nggak bisa pakai video. Lagian teman-teman juga nggak ada yang pakai video kan? Ya nggak apa-apa Ustaz. Iya. Nggak apa-apa. Oke, nih saya yakin karena kalau teman-teman disuruh pakai video pasti ada yang sambil ngiris bawang, ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetrika gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting itu bisa ngaji ya. Oke. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu apa sih namanya, tema di dalam fikih muamalah, yaitu unsur haram dalam fikih muamalah, masalah gharar. Kemarin belum ya gharar ya, terakhir sampai maisir ya. Nah, unsur haram berikutnya di dalam fikih muamalah adalah gharar. Yang mana jika ada gharar di dalam suatu akad, maka akad itu bisa haram dan juga tidak sah. Maka menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui apa itu gharar dan apa itu batasan-batasannya. Karena nanti ternyata ada gharar yang hukumnya haram, ada gharar yang hukumnya tidak haram. Gitu. Kayak makanan di all you can eat. Ya. Gharar itu kan ketidakjelasan intinya. Nah, bagaimana dengan makan di all you can eat? Itu kan kita bayarnya fix, tapi makannya kan tergantung nih. Kalau yang gendut mungkin makannya banyak, kalau yang mungkin kurus makannya lebih banyak lagi biasanya kan gitu. Nah, ini kan apakah di situ hukumnya haram atau bagaimana? Atau mungkin kita menyewa taksi. Menyewa taksi ketika kita naik, bukan yang online ya, taksi yang konvensional, kalau kita naik pasti kita tidak tahu nanti kita akan bayar berapa, habisnya akan berapa. Nah, di sini kan ada ketidakjelasan di dalam akad. Nah, apakah di sini juga menjadikan akad tersebut haram atau tidak? Kemudian nanti ada asuransi. Asuransi bedanya apa sih syariah sama enggak? Sama-sama bayar premi, sama-sama perusahaan dapat untung, sama-sama nanti dapat klaimnya. Ya pokoknya dari segi fasilitas bisa dikatakan sama gitu ya. Tetapi kok apakah hanya ditambah embel-embel syar'i, kemudian yang satu halal, yang satu haram, atau bagaimana? Nah, insya Allah akan kita bahas semuanya di dalam unsur haram, yaitu gharar ini. Mana gharar yang haram, mana yang tidak haram. Oke, pertama pengertian dari gharar ini adalah As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan al-gharar ma yakunu masturul akibah. Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup atau tidak diketahui. Jadi gharar itu intinya tidak ada kejelasan tentang nanti itu akibatnya akan seperti apa. Nah, hubungannya dengan maisir nanti adalah bahwasanya setiap maisir atau maisir itu merupakan bagian dari gharar, tapi tidak semua gharar adalah maisir gitu. Maisir lebih bisa dikatakan lebih di bawahnya gharar. Gharar lebih umum, maisir lebih khusus. Maisir itu cenderung ke judinya, ya. Sedangkan gharar itu ya maisir judi itu juga di situ ada ghararnya karena tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan dijual beli itu juga nanti bisa jadi ada ghararnya. Kayak nanti dimakan all you can eat. Itu kan tidak sedang judi, tapi ghararnya ada. Nah, sedangkan semua yang dikatakan judi itu di situ pasti ada gharar. Jadi memang maisir adalah bagian dari gharar. Tetapi tidak semua gharar itu maisir. Nah, maisir adalah al-gharar gharar adalah ma yakunu masturul akibah, yaitu segala sesuatu yang akibatnya tertutup.
Sedangkan menurut mazhab Maliki atau Al-Qarafi, yang mana nanti intinya sebenarnya sama-sama saja, aslul gharar walladzi la yadri hal yahsulu amla qattairi fil hawa wassamaki fil ma. Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air. Maksudnya untuk konteks jual beli ya. Jual beli burung yang masih di udara. Jual beli ikan yang masih di dalam air. Nah, ini maksudnya apa? Ikan di dalam air bukan jual beli ikan pakai air-airnya, bukan, tetapi maksudnya yang belum ditangkap, yang tidak bisa dipastikan apakah akan tertangkap atau tidak. Sedangkan menurut Ar-Romli di dalam madhab Syafi'i, bai'ul gharar huwa mahtamala amroini aghlabuhuma akhwafuhuma, yaitu jual beli yang memiliki dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan. Nah, nanti ini akan menjurus kepada syarat gharar itu dilarang, gitu ya. Karena bisa jadi kalau kemungkinan yang paling besar adalah yang tidak mengkhawatirkan, itu bisa jadi itu gharar yasir, gharar yang dimaafkan. Maka akan kita cari tahu apa sih kriteria gharar yang diharamkan. Nah, secara umum pengertiannya adalah sifat di dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya itu tidak pasti. Ya, jadi gharar itu nanti ada banyak atau mawatinnya, bisa di beberapa tempat. Bisa di akadnya, bisa di waktu serah terimanya, bisa di harganya, bisa di mungkin barangnya, dan lain sebagainya. Pokoknya, gharar itu ada ketidakpastian di salah satu rukun jual beli itu. Rukun jual beli kan ada berapa tuh? Ya penjual pembeli gitu ya. Kemudian ada akadnya, kemudian ada barang yang diperjualbelikan ya. Barang di sini maksudnya uang dan juga barangnya, itu termasuk komoditi yang diperjualbelikan. Kan tiga hal itu. Nah, salah satu di antara tiga hal itu kok ada yang gharar, yang tidak pasti, maka bisa menjadi hukumnya nanti haram. Nah, substansi dari gharar ini, gharar itu intinya adalah ketidakpastian ya. Dan jika unsur rukun tidak ada, maka akadnya batil. Maksudnya akadnya tidak sah. Nah, misalnya jual beli gitu ya. Ada penjualnya, ada pembelinya, ada akadnya, ada uang yang digunakan untuk jual beli, tapi barang yang diperjualbelikan nggak ada. Nah, ini biasanya di MLM itu kebanyakan begitu. Ngomongnya jual beli, tapi yang dijual belikan itu nggak ada. Nah, cuman keanggotaan, yang mana itu apakah salah satu komoditas untuk diperjualbelikan atau tidak. Nah, ini maka akad yang tidak memenuhi rukunnya, maka batal, tidak sah. Gitu ya. Tetapi kalau gharar, jika unsur rukun itu tidak pasti, ada sih, barangnya juga ada, harganya juga ada, tetapi tidak pasti, ada ghararnya, maka akadnya itu disebut akad gharar, yang mana akadnya ada, tetapi juga tetap tidak sah. Jadi kayak, ya intinya seperti itu ya, tidak ada rukunnya berarti tidak ada jual beli, tidak mungkin ada jual beli kalau tidak ada rukun. Kalau rukunnya ada, meskipun rukunnya ada tetapi tidak pasti, maka itu disebut sebagai jual beli yang gharar tadi. Oke, itu dari pengertiannya. Kemudian dalil keharamannya apa? Dalil keharamannya yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, enggak ada artinya. Wahai orang-orang yang beriman, ini kursor saya kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, berarti bisa sambil saya ini ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan batil, dengan tidak benar, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan cara jual beli atas dasar ridho sama ridho. Ya, jadi ini bukan maksudnya jual beli sama ridho ya, tapi jual beli atas dasar ridho sama ridho gitu. Nggak harus dengan ridho. Nah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu Maha Rahim. Nah, di sini dalil gharar itu apa? Dalil gharar itu terletak di antara din minkum, atas dasar ridho sama ridho.
Bagaimana pendalilannya? Yaitu begini, bahwa yang namanya jual beli itu harus atas dasar ridho sama ridho. Kalau di dalamnya kok terdapat gharar, terdapat ketidakpastian, ya entah ada kemungkinan si penjual yang diuntungkan atau si pembeli yang diuntungkan, maka pasti jika ada yang diuntungkan akan ada yang maksudnya diuntungkan dengan gharar, itu pasti akan ada yang dirugikan karena gharar juga. Ya kayak misalnya kita katakan asuransi lah. Di dalam asuransi ketika semua nasabah itu membayar premi dan ternyata tidak ada satupun yang berhasil ngeklaim karena memang tidak ada alasan untuk ngeklaim, semuanya sehat walafiat dan lain sebagainya, maka di sini pasti pihak perusahaan akan sangat untung karena tidak harus mengeluarkan uang, dan pihak nasabah itu pasti akan, ya saya nyesel dong, tahu sehat kayak gini saya nggak usah asuransi, saya nggak usah bayar premi kalau kayak gitu. Maka di sini akan dirugikan karena gharar tersebut. Nah, pasti ketika ada gharar yang menyebabkan kerugian salah satu pihak ini akan menghilangkan unsur antarodinnya di dalam jual beli itu. Ya, jadi dalilnya di sini nih. Tijarotan antarodim minkum, karena yang namanya jual beli itu harus berdasarkan kerelaan suka sama suka. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ya, atau An-Nisa atau Al-Imran. Ya, awal-awal lah ini. Saya juga lupa tidak menyantumkan. Kemudian yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il husad, melarang dari jual beli kerikil, wa an bai'il gharar, dan juga dari jual beli gharar. Apa yang dimaksud dengan jual beli kerikil? Yaitu jual beli dengan metode melempar kerikil. Jadi jual belinya tuh gini, saya beli tanah, harganya 1 miliar misalnya. Berapa luasnya? Itu tidak dikasih meteran, gitu. Tidak 1 miliar 100 meter atau 1 miliar 1000 meter, enggak. Tapi ternyata dengan kerikil, ya pokoknya sampai kerikil ini nyampe. Saya lempar kerikil ini, jatuh di mana kerikil ini, maka sampai situlah tanah itu saya beli dengan harga 1 miliar tadi. Nah ini ada ketidakjelasan, apakah akan dapat luas ataukah dapat sempit, tergantung siapa yang lempar. Kalau yang lempar kok kuat tangannya, ya pasti akan dapat luas gitu ya. Tapi kalau yang lempar kok lemah tangannya, maka akan mendapatkan sempit padahal dengan harga yang sama. Maka di sini ada ketidakpastian. Wa'an bai'il gharar, dan juga secara umum dari jual beli gharar. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tashtarus samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah lakukan jual beli ikan di dalam air, fa innahu gharar, karena sesungguhnya itu gharar. Nah, ini kalau diartikan secara letterlek ya, la tashtaru, jangan kalian jual beli as-samaka, ikan, fil ma'i, di dalam air. Ini kan menjadi rancu, masa berarti kalau jual beli ikan hias harus dikuras dulu airnya, kan bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah intinya jual beli ikan di dalam air itu ketika ikan itu tidak bisa dipastikan apakah akan tertangkap atau tidak, apakah akan bisa diserah terimakan atau tidak. Kalau bisa diserah terimakan ya nggak masalah ya. Jadi kayak jual beli ikan di akuarium dan lain sebagainya itu nggak masalah, karena kita bisa menghitung ikannya berapa, kemudian jenisnya apa, kualitasnya bagaimana, itu nggak masalah karena bisa diserah terimakan. Intinya as-samaku fil ma, karena tidak bisa, larangan jual beli ikan di dalam air itu terkait dengan tidak pasti bisa diserah terimakannya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya urgensi pengharaman gharar. Imam Nawawi berkata, an-nahyu an bai'il gharar, larangan dari jual beli gharar itu aslun azimun min usuli kitabil bai', yaitu merupakan salah satu pondasi yang sangat penting, yang sangat agung di dalam masalah jual beli. Yadkhulu fihi masailu katsiratun ghairu munhasaratin, yang mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam masalah yang sangat luar biasa banyak ya, yang mencakup di dalamnya macam-macam bab gitu. Jadi
harus kita mengetahui gharar ini karena gharar itu nanti akan mencakup banyak sekali macam-macam jual beli. Kemudian konsekuensi hukum haram di dalam gharar yaitu pertama, jika gharar itu terjadi maka hukumnya haram. Dari sisi taklifi hukumnya haram. Sedangkan dari sisi wad'i itu tidak sah. Ya, kemarin sudah belajar ya sama Ustadz Isnan tentang hukum itu ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kalau taklifi itu yang 5 itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh gitu ya. Kalau wad'i itu tentang sah, batil, kemudian apa? Azimah, rukhsah, syarat, mani, sabab dan lain sebagainya. Maka dari sisi hukum taklifi itu hukumnya haram, sedangkan dari sisi hukum wad'i itu tidak sah. Nah, tidak sah yang dimaksud di dalam fikih muamalah itu apa? Nah, ini kita harus bisa bedakan antara tidak sah di dalam fikih ibadah dengan tidak sah di dalam fikih muamalah. Kalau tidak sah di dalam fikih ibadah itu ma'am kana ayatarattab fihil qada. Jika sholat kita kok nggak sah misalnya ya, kita lagi sholat ternyata kita lupa belum wudu, maka kan nggak sah itu ibadahnya. Nah, tapi pertanyaannya, lupa belum wudu ketika sholat itu dosa atau tidak? Ya tentu secara hukum taklifi nggak dosa, namanya juga lupa. Tapi sah atau tidak? Maka jawabannya adalah tidak sah. Nah, kalau tidak sah, maka konsekuensinya apa? Kalau tidak sah, maka wajib untuk diulang, untuk dikodok. Nah, itu tidak sah di dalam konteks fikih ibadah. Harus diulang lagi sholat kita yang tadi kita sudah laksanakan, tapi dengan atau belum dengan berwudu, belum dengan syarat sahnya. Sedangkan di dalam fikih muamalah yaitu kullu aqdin lam yatarattab atharuhul maqsud minhu syar'an alaihi, yaitu setiap akad yang tidak tercapai tujuan syar'inya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jual beli itu tujuan syar'inya adalah tabadulul milki. Apa itu tabadulul milki? Yaitu perpindahan kepemilikan. Saya punya uang 100.000, tukang gorengan, saya punya uang 10.000, tukang gorengan punya gorengan. Maka tujuan dari jual beli saya terhadap tukang gorengan itu adalah untuk memindahkan kepemilikan gorengan yang tadinya milik tukang gorengan menjadi milik saya dan memindahkan uang yang tadinya milik saya menjadi milik tukang gorengan. Nah, itu jika jual beli itu sah. Karena tujuan dari jual beli adalah terpindahnya kepemilikan. Jika jual belinya sah, maka perpindahlah kepemilikan. Tetapi kalau jual belinya tidak sah, maka tidak berpindah kepemilikan meskipun barangnya sudah berpindah. Jadi misalnya apa ya? Ya pokoknya kayak misalnya beginilah. Jual beli kucing dalam karung gitu ya, dengan uang yang sudah ditransfer begitu, ternyata barangnya atau kucingnya itu tidak jelas, pokoknya dalamnya ada kucing gitu aja, dan ternyata kita merasa tertipu, maka sesungguhnya kucing itu belum menjadi milik kita yang pembeli, dan uang kita itu bukan menjadi milik si penjualnya. Jadi harus diulang lagi akadnya. Kalau terjadi gharar seperti itu, gitu ya, maka harus diulang lagi akadnya dengan akad yang sah. Ini perbedaan konsekuensi di dalam tidak sah di dalam ibadah dan juga di dalam fikih muamalah. Oke, insya Allah sampai di sini bisa difahami. Kemudian yang berikutnya, nah tujuan atau makosid dari larangan gharar adalah agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Ya, intinya antarodin tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam jual beli itu mensyaratkan harus antarodin saling ridho antara penjual dan pembeli. Jika di dalamnya kok terdapat gharar, terutama gharar yang fahish nanti, gharar yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka akan muncul ketidakridhoan setelah terjadi jual beli. Gitu. Kecuali kok nanti begini, nyesel ya kenapa beli yang ini gitu ya. Misalnya beli HP yang baru gitu ya, harganya 3 juta. Ternyata sebulan berikutnya sudah jual beli nih. Dia beli dengan ridho pada saat itu, kemudian pedagangnya juga ridho gitu ya, sama-sama ridho, harganya sudah sesuai dengan keinginan mereka berdua, terjadilah jual beli. Ternyata bulan berikutnya kok muncul HP baru gitu.
muncul HP baru dengan spesifikasi yang 2 kali lipat lebih tinggi, tapi harganya tidak jauh beda. Ya, tahu gitu saya nunggu sebulan biar bisa beli itu saja. Saya nyesel, saya nggak ridho beli ini. Nah, ini tidak ridhonya bukan karena ditipu oleh pedagang, tetapi karena dia yang salah memutuskan gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan jual belinya, dia yang salah memutuskannya gitu ya. Jadi ketidakridhoannya di luar jual beli. Maka ini tidak haram, itu ya nyesel sih boleh-boleh aja gitu, tapi tidak menjadikan jual beli itu kemudian hukumnya haram karena ada tidak ridho atau nyesel tadi gitu. Oke. Yang berikutnya mawatin gharar. Ini insya Allah jelas semua ya yang saya sampaikan tadi. Jelas Ustaz. Oke. Lanjut ya. Mawatin gharar. Mawatin gharar itu apa? Mawatin itu mautin, waton. Nah, dari kata-kata waton itu artinya tempat. Mawatin itu maksudnya tempat-tempat gharar. Gharar itu bisa terjadi di mana saja. Ada dua, yang pertama gharar di dalam sighah akadnya, atau juga bisa jadi gharar di dalam objek akadnya. Kalau gharar di dalam sighah akadnya contohnya adalah bai'ataini fil bai'ah. 2 transaksi di dalam satu transaksi, yang pernah saya sampaikan belum ya? Contohnya begini. Contohnya adalah saya mau beli mobil itu, nah, ada pedagang mobil ngasih opsi harga begini. Kalau cash harganya 100 juta. Kalau kredit setahun 150, kalau kredit 2 tahun 170 gitu. Terus saya bilang, oke, saya beli dengan kredit. Oke, kreditnya mau setahun apa 2 tahun? Pokoknya kredit aja dulu, kalau nanti setahun saya bisa melunasi 150 juta, maka setahun. Tapi kalau setahun saya tidak bisa melunasi 150 juta, ya berarti yang 2 tahun harganya jadi 170. Nah, ini disebut bai'ataini fil bai'ah. 2 jual beli di dalam satu transaksi. Ya, ini disebut gharar di dalam akad. Karena akadnya nggak jelas. Ini akad jual belinya di harga berapa dan lain sebagainya. Gitu. Ini akadnya mau yang dipakai adalah akad setahun atau akad 2 tahun. Kemudian akad mula masa itu zaman dulu mungkin ya. Jual beli dengan cara dipegang. Jadi dia memegang secara random gitu, baju lah atau apa dan sebagainya. Pokoknya yang kepegang itulah yang kebeli dengan harga sekian. Atau munabazah. Munabazah itu sama dengan krikil juga. Dilempar dengan batu, pokoknya baju yang terkena lemparan batu kita itulah yang kita beli dengan harga sekian. Nah, mungkin ini kalau ini masih banyak nih biasanya di pasar malam gitu, itu masih banyak lempar, kita bayar koin gitu ya, koinnya kita lempar, jatuh di mana itulah yang kita dapat ya, karena itu mungkin masih dimasukkan di dalam konteksnya jual beli ya, walaupun di situ ya lebih ke judi juga gitu. Oke, itu gharar di dalam sighah akad. Kemudian yang berikutnya gharar di dalam objek akad. Gharar juga bisa terjadi di dalam objek akadnya. Pertama, gharar yang terjadi pada muthman, kepada barang yang diperjualbelikan. Nah, contohnya jual beli barang yang mana kita tidak tahu berapa ukurannya, gitu ya. Jual beli kado. Kalau zaman dulu di kampung itu ada tuh jual beli kado. Jadi ada warung jualan kado. Nah, di kado itu kita nggak tahu isi kadonya itu apa. Kita beri dengan harga mungkin 1.000 gitu ya. Ada yang di dalamnya itu ada mainan yang mahal, ada yang cuma isinya ya ciki-ciki yang murah doang dan lain sebagainya. Pokoknya di situ random gitu. Nah, ini gharar di dalam objek akadnya karena barangnya tidak bisa dipastikan isinya apa, yang mana bisa menyebabkan ke penyesalan di belakangnya gitu. Ya, ternyata dapatnya yang murah. Sudah bayar mahal ternyata dapatnya yang murah. Tapi bisa juga mendapatkan yang mahal gitu. Maka ini dinamakan jual beli gharar, yang mana gharar terletak pada objek akadnya. Atau bisa jadi objek akadnya itu tidak ada dan belum dimiliki. Misalnya bai'un ma laisa indak, jual beli barang yang belum kamu miliki. Nah, Rasulullah SAW an bai'in ma laisa indak. Rasulullah melarang dari jual beli yang barang yang belum kamu miliki. Maksudnya apa? Jual beli barang yang tidak dimiliki, yang mana bi'ainihi, apa ya bahasanya? Gampangnya begini.
saya punya motor nih, dan motor saya memang saya sudah rencana mau jual gitu kan. Terus Ridho udah denger nih, Ridho udah denger bahwasanya oh itu Ustadz kayaknya motornya mau dijual. Kemudian datang Nisa mau beli motor, mau nyari motor, nanya sama Ridho, oh ya ada motor mau dijual, harganya 10 juta. Ini motornya Supra tahun 2018 misalnya ya. Supra X tahun 2018. Terus Nisa berakad dengan Ridho. Padahal dia menjual motornya saya, yang saya belum tentu mau ngejualnya. Walaupun mungkin saya sudah desas-desus ya, tolong jualin dong dan sebagainya. Atau mungkin saya sudah terlihat pengen menjual. Nah ternyata sebelum saya mengiyakan, itu Ridho sudah melakukan akad untuk barangnya saya. Nah ini di situ objek akadnya belum dimiliki dan belum tentu ketika Nisa sudah membeli dari Ridho, pas Ridho ngomong saya, Ustadz ini motornya sudah laku ya, sudah saya jual dengan harga sekian, ini uangnya. Terus saya bilang, saya nggak jadi jual motor karena saya sudah nggak butuh uang lagi, saya sudah tercover kebutuhan kemarin. Saya kemarin jual motor karena pengen butuh dana gitu kan ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah selesai. Nah ini kan akhirnya gimana? Nisa yang sudah membeli motor dari Ridho akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka ini tidak diperbolehkan karena dia menjual barang yang biainihi, yang sudah spesifik gitu. Kecuali Ridho jual barangnya tuh begini. Oke, saya carikan, misalnya Nisa pengen beli HP ke Ridho gitu ya, dan Ridho nggak punya HP. Saya pengen beli HP dong gitu. HP apa? Samsung model misalnya Samsung Note 10 gitu ya. Oke, warnanya apa? Warnanya hitam. Oke, saya carikan harganya sekian. Mau nggak? Ya, saya mau dengan harga sekian. Oke, akhirnya dibayarlah uang itu dari Nisa, membeli dari Ridho, dan Ridho mencarikan barangnya di tempat lain. Nah, ini kan ketersediaan barangnya itu banyak. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi itu Nisa membeli motor saya, gitu ya, membeli motor saya kepada Ridho. Yang objek akadnya itu cuma motor saya itu sudah spesifik, nggak bisa diganti dengan motor-motor yang lain. Tetapi kalau HP tadi itu Nisa bukan membeli barang HP, tetapi membeli spesifikasi. Tolong belikan yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang mana keberadaannya itu sangatlah melimpah di pasaran. Maka yang pertama tidak haram karena itu namanya jual beli salam, sedangkan yang pertama tadi haram karena itu jual beli barang yang tidak dimiliki, sedangkan yang kedua yang jual beli HP ini itu namanya jual beli salam dan hukumnya halal karena tidak ada gharar di dalamnya. Spesifikasinya jelas, secara kemungkinan besar Ridho juga bisa menyediakan HP yang diinginkan oleh Nisa. Nah, ini yang kedua adalah objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki. Yang gharar adalah yang jika jual belinya untuk barang yang ketersediaan barangnya itu tidak melimpah. Hanya ada satu saja, gitu ya. Tidak ada barang yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau ketersediaan barangnya melimpah dan yang dibeli oleh si pembeli tadi hanya spesifikasinya, intinya pokoknya Samsung Note 10 yang baru warna hitam. Dah, terserah mau cari di mana, pokoknya harganya segini. Oke, Ridho juga mengiyakan, maka itu tidak terjadi yang namanya gharar. Ya ada ghararnya, sangat ada kemungkinan Ridho itu tidak bisa memberikan. Tetapi secara uruf, secara kemungkinan besar, itu ya orang dia sudah pengalaman, sudah kenal semua dengan tukang HP di Ambasador misalnya gitu kan. Jadi ya insya Allah sudah dipastikan bisa mendapatkan gitu. Ini yang klasifikasi yang berikutnya yaitu gharar di dalam objek akadnya yang mana tidak ada atau belum dimiliki. Yang ketiga, objek akadnya ada tapi tidak bisa diserah terimakan. Nah ini juga bisa menjadi gharar. Contohnya apa? Misalnya ada seseorang punya burung bagus, punya burung harganya 20 juta misalnya. Terus saya jual deh burung saya ini dengan harga 1 juta. Wih, kok murah banget? Itu kan burungnya mahal, aslinya 20 juta. Iya, kenapa? Karena burungnya semalam itu lepas. Dan itu dia terbang-terbang itu, kadang nyemplok di sini, kadang di sini, dan saya tidak bisa untuk menangkapnya. Kamu kalau mau beli burung itu punya saya kasih harga 1 juta saja, tapi silahkan tangkap sendiri. Nah ini objek akadnya ada, tapi belum tentu bisa diserah terimakan. Tidak bisa diserah terimakan, suruh nangkap sendiri. Maka ini juga tidak
diperbolehkan. Atau jual beli motor. Motornya sudah hilang baru diperjualbelikan. Ini STNK-nya, ini BPKB-nya, dimaling sama si itu, pokoknya dia kurang lebih di sini, silahkan cari sendiri. Kalau ketangkep, ya 1 juta saja deh, nggak apa-apa, kamu beli, itu menjadi milik kamu secara sah. Tapi kalau nggak ketangkep, ya kan jadi rugi, karena sudah bayar 1 juta. Nah ini objek akadnya ada, tapi tidak bisa diserah terimakan. Atau mungkin teman-teman bisa nanti kasih contoh-contoh yang mungkin lebih relevan ya, yang lebih real, yang ada di masa sekarang. Kemudian yang berikutnya, objek akadnya tidak bisa dilihat misalnya. Jual beli apa ya? Ya jual beli makanan, ya jual beli ubi, tapi ubinya itu masih di dalam tanah. Itu kan nggak bisa dilihat. Tapi kalau jual beli mangga, yang mangganya itu bisa dilihat gitu ya. Oh, ini sudah matang nih, sudah bisa dipanen, tapi masih di atas pohon gitu, maka itu sudah boleh untuk diperjualbelikan. Meskipun kiloannya masih cuman hanya sekedar ditaksir, itu nggak masalah. Tetapi kalau jual belinya itu kok ubi yang masih di dalam tanah, yang mana nggak bisa ditaksir, ini kira-kira ubinya gede apa enggak, kira-kira berapa kilo nanti keluarnya, dan lain sebagainya, maka ini juga tidak boleh diperjualbelikan. Harus dicabut dulu. Harus dipanen dulu, baru boleh diperjualbelikan. Tetapi kalau mangga, meskipun belum dipetik, asalkan sudah bisa dilihat semuanya, oh ini kurang lebih ya kira-kira keluarnya 90-100 kilo lah. Berarti harganya kurang lebih segini ya. Kok sama-sama deal, maka itu juga diperbolehkan. Ada gharar tapi sangat sedikit, nggak masalah. Kemudian berikutnya, waktu akadnya tidak diketahui. Ya. Jual beli yang waktu akadnya tidak diketahui. Pokoknya rumah ini saya sewa, harganya sewanya 20 juta. Sampai kapan? Ya pokoknya sampai saya mati misalnya. Nah itu kan ada ketidakjelasan dari sisi waktunya. Kapan akad ini berakhir, kapan atau mungkin uangnya nanti saya serahkan kepada kamu, ayo kita melakukan jual beli, duitnya sampai kapan? Ya pokoknya duitnya sampai saya dapat warisan lah dari orang tua saya, baru saya serah terimakan uangnya gitu. Ini juga jual beli yang tidak diperbolehkan karena waktu serah terimanya tidak diketahui gitu. Dalilnya adalah ini hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk jual beli al-hablah gitu, bai'ul habl al-hablah. Yang mana dulu orang-orang jahiliyah itu melakukan jual beli daging unta sampai hablul hablah. Hablul hablah adalah ketika unta melahirkan, kemudian yang dilahirkan itu mengandung, kemudian si unta itu nanti juga melahirkan lagi gitu. Ibaratnya kan nggak jelas nih, sampai waktunya itu sampai kapan, yang mana kapan kamu mau serah terimakan dagingnya yang saya sudah beli, nanti ketika unta yang punya saya ini sudah melahirkan, dan anaknya itu nanti hamil lagi. Nah itu baru saya akan serah terimakan unta atau daging yang sudah kamu beli. Nah, ini kan tidak jelas kapan akan diserah terimakan. Nah ini namanya gharar di dalam objek akad, bisa dari sisi objek akad itu sendiri, tidak jelas barangnya, materinya, dan sebagainya, atau bisa jadi bukan milik sendiri, atau bisa jadi sudah ada tetapi tidak bisa diserah terimakan, atau ada tetapi tidak bisa dilihat, atau juga waktu akadnya yang tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi. Atau mungkin juga asuransi itulah gitu ya. Saya membeli premi, terus kapan saya dapat klaimnya, saya akan mendapatkan santunannya, ya pokoknya nanti, nggak tahu, kamu dapat musibah itu akan baru dapat. Nah ini kan waktu serah terimanya, waktu akan terjadi penyerahan barang yang dijual belikannya itu kan tidak pasti. Maka bisa dikatakan gharar di dalam objek akadnya. Ini tempat-tempat gharar atau yang dimungkinkan akan terjadi gharar di dalam jual beli. Kemudian yang berikutnya, masih ada satu lagi, yaitu gharar yang terjadi pada harga atau upah. Ya misalnya, saya beli ya motor kamu, harganya berapa? Ya nanti, pokoknya saya goal proyek ini, nggak tahu nanti nilai proyek ini berapa, pokoknya senilai proyek itu. Saya mau membeli mobil kamu dengan harga senilai proyek itu. Nah, proyeknya belum jelas nih, apakah harganya tinggi atau harganya rendah, dan lain sebagainya. Ini kan tidak jelas. Maka di situ gharar dari sisi uangnya. Bukan gharar adalah sewa taksi. Nah, kalau sewa taksi ini bukan termasuk gharar. Meskipun tidak diketahui berapa nanti
uang yang harus kita serahkan, berapa upah yang harus kita bayarkan kepada taksi itu. Kenapa? Karena di dalam sewa menyewa taksi itu sebenarnya sudah ada kejelasan harganya. Jadi kalau buka pintu pertama harganya 6.500. Terus kilometer berikutnya atau 100 meter berikutnya adalah sekian rupiah. Itu semuanya sudah pasti. Nah, kalau sudah ada yang pasti seperti itu, maka itu tidak disebut sebagai gharar. Sedangkan ketidakpastian itu bukan di harganya, tapi di jumlah kilo yang akan kita beli gitu ya, atau jasa berapa lama jasanya akan kita sewa, maka seperti itulah gitu ya, atau itu equal, itu akan menjadi sama dengan banyaknya uang yang kita bayarkan, banyaknya harga sewa yang akan kita bayarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Meskipun di situ ada ketidakpastian harga, ketidakpastian nominal yang akan kita bayarkan, tetapi sudah ada kepastian harga. Nah, yang akan menjadi gharar itu jika harganya itu sendiri yang tidak pasti. Tapi kalau jumlah nominalnya kan tergantung kita berapa panjang akan menyewa taksi tersebut. Oke, itu mawatin al-gharar. Kemudian yang berikutnya, dawabit atau kriteria gharar. Jadi yang namanya gharar itu tidak semuanya haram. Gharar yang haram itu yang apa? Jika memenuhi kriteria ini. Yang pertama, gharar hanya terjadi pada akad muawadah atau akad bisnis. Contohnya akad jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan lain sebagainya. Maka di situ hukumnya haram jika ada ghararnya. Berarti kalau tidak terjadi di dalam akad muawadah tidak haram dong, Ustaz? Iya. Kalau gharar itu kok terjadi di akad tabarruk, akad sosial, maka tidak haram. Contohnya begini. Di antara salah satu teman itu ada yang nikah misalnya. Kemudian ada yang membawa kado untuk si pengantin tersebut. Ini kan yang diberi kado kan nggak tahu isinya apa. Berarti kan di situ terdapat gharar. Tetapi karena ghararnya di dalam akad tabarruk, akad sosial, yaitu memberi hadiah, maka tidak masalah. Atau ada orang begini, ini pohon rambutan ini lagi mau berbuah nih, tapi belum ada buahnya sama sekali. Pokoknya nanti kalau pohon ini kok berbuah, semuanya buat kamu. Nah, ini meskipun ada ketidakpastian, iya kalau berbuah banyak, iya kalau berbuah, kalau enggak gimana, dan lain sebagainya. Tetapi karena bukan dalam akad jual beli, tidak ada kompensasi dari jual beli gitu ya, tidak ada yang dibayarkan untuk mendapatkan ketidakpastian itu, maka hukumnya tidak masalah. Tetapi kalau dibeli, maka itu bisa menjadi hukumnya haram. Jual beli ijon atau jual beli buah yang masih belum ada buahnya gitu ya. Jual beli rambutan tapi di pohon yang baru berbunga saja belum ada buahnya, itu haram. Kenapa? Karena ada ketidakpastian. Tetapi kalau memberikan hasilnya kepada orang lain sebelum buah itu tumbuh, itu malah boleh. Karena bukan akad bisnis, bukan akad ini. Makanya nanti gharar hanya haram jika terjadi pada akad bisnis, tetapi gharar tidak haram jika terjadi pada akad muawadah. Maka kalau ngasih bantuan kepada orang, bungkusannya gede banget gitu ya, ternyata isinya cuma Indomie doang. Ada yang dikasih bantuan, bungkusannya kecil, tapi isinya uang. Nah, ini kan gharar, kita yang dikasih kan nggak tahu ini bantuannya berupa apa nih gitu ya. Apakah berupa sampah lah atau apa, nah, itu ya nggak tahu karena juga namanya tabaruk kan gitu ya. Maka di situ tidak dimasukkan ke dalam hukum muamalah yang hukumnya haram karena gharar. Kenapa? Karena tidak terjadi di dalam akad muawalah tetapi terjadi di dalam akad tabaruk. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk gharar berat. Jadi gharar yang terjadi adalah gharar yang berat. Kalau ghararnya kok gharar ringan, maka tidak menjadi hukumnya haram. Apa itu gharar berat? Wa makana ghaliban fil aqdi hatta sorol aqdu yusofu bihi. Yaitu akadnya saja itu yang sangat nampak, yang orang sudah tahu bahwa akad tersebut adalah akad yang tidak pasti. Hatta yusofu bihi. Sampai akadnya itu dikatakan sebagai akad yang memang tidak pasti, sudah dikenal. Maka ghaliban fil aqdi, yang mendominasi di dalam akad tersebut. Nah, maka ini dikatakan sebagai
gharar yang fahish, gharar yang berat. Ya, misalnya apa ya? Ya misalnya asuransi itulah yang paling gampang sekarang ya. Asuransi itu kan ghararnya fahish itu. Asuransi konvensional terutama ya. Karena apa yang kita bayar dengan apa yang kita terima itu sangat-sangat tidak pasti. Bisa jadi ada orang yang bayar sekali dapat santunan 10 kali lipat, ada orang yang mungkin sudah bayar 100 kali tetapi hanya mendapatkan santunan sekali. Nah, ini kan tidak jelas nih siapa yang akan untung, siapa yang akan rugi. Dan ya inti dari akad tersebut adalah ketidakjelasan itu. Yang mendominasi akad tersebut adalah yang tidak jelas tersebut gitu ya. Kecuali kok nanti ada si gharar tapi tidak menjadi inti akad. Dia tidak mendominasi. Misalnya begini, kita jual beli rambutan. Kan biasanya nyobain dong, untuk tahu kualitas rambutan tersebut kan harus dicobain. Akhirnya kita nyobain satu, oh ya bang manis, jadi saya beli sekilo. Kan yang manis yang kita icipin, yang sekilo yang kita beli itu manis apa enggak? Kan ya nggak tahu juga, nggak bisa dipastikan gitu ya. Tetapi karena itu gharar yang kecil ya kurang lebih sama-sama lah. Ya mungkin sifatnya nggak 100% mirip, tetapi ya nggak akan merugikan saya juga ya. Pasti ada yang agak lebih asam dan pasti ada yang agak lebih manis, kurang lebih seperti itu. Tetapi intinya saya beli rambutan sekilo ya saya dapat sekilo dengan kurang lebih seperti ini gitu ya. Besarannya juga seperti itu. Saya juga nggak tahu kulitnya itu nanti kalau dikupas antara kulit dan isi banyakan mana dan sebagainya itu pasti juga akan beda-beda. Tetapi kan orang tidak menganggap itu sebagai satu hal yang gharar. Bahwa jual beli itu tuh adalah sebuah jual beli yang pasti dari satu sisi meskipun ada sisi-sisi ketidakpastian, tetapi itu sangat sedikit. Atau mungkin jual beli begini, sewa toilet. Kita masuk ke toilet itu mau kencingnya dikit ataupun banyak, mohon maaf, buang air kecil atau buang air besar, mau lama ataupun sebentar itu ya bayarnya 2.000 gitu. Ini kan terjadi horor dong kalau yang pipisnya dikit banget gitu ya, pakai airnya juga nggak nyampe segayung, masa 2.000 kan gitu ya. Kemudian yang mungkin lama ya buang air kecil, yang buang air besar, terus pakai airnya juga berember-ember, tetap bayarnya juga 2.000. Tapi kan ini satu hal yang kita anggap sebagai satu hal yang ya nggak masalah, toh itu bukan satu intinya adalah saya menyewa ruangan untuk bisa saya buang air kecil atau buang air besar. Masalah airnya sedikit atau banyak dan sebagainya itu satu hal yang ya ta'afa minna. Kita saling ya udahlah saling memaklumi, pakailah sewajarnya gitu aja. Nah, maka disebut akad gharar berat jika memang sampai mendominasi akad tersebut. Nah, oke, itu yang disebut sebagai gharar berat, intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, gharar terjadi pada akad utama. Kalau gharar itu terjadi pada akad utama, maka gharar itu dikatakan sebagai haram. Tetapi kalau tidak terjadi di akad utama, maka gharar itu tidak haram. Contohnya begini, kalau kita mau jual beli pohon, bukan pohon ya, jual beli duren yang belum keluar buahnya, ya, jual beli buah duren yang masih ada yang masih pentil ya, kalau di dalam bahasa Jawanya itu yang masih baru bunganya doang, itu kan hukumnya haram. Karena nggak pasti nanti durennya akan banyak apa enggak gitu ya. Pokoknya saya tebas, kalau bahasa Jawanya itu tebas. Saya beli borongan, semua hasil panen dari pohon ini itu nanti saya beli dengan harga 1 juta. Yang mana itu belum diketahui. Apakah durennya itu akan tumbuh 1, 2, 3, 4, atau 100, atau berapa, itu belum diketahui. Maka itu gharar. Kenapa? Karena jual beli kita adalah jual beli duren itu. Di akad utamanya, ya, ghararnya terdapat di kuantitas durennya itu akan berapa, itu yang tidak diketahui. Sedangkan kalau misalnya begini, saya mau jual beli tanah, yang mana di atasnya, salah satu hal yang menarik adalah, ini tanah saya itu ada pohon durennya loh, kalau mau beli silakan sekalian ada pohon durennya. Oke deh, saya beli deh. Kita memang beli, satu karena memang beli tanah, yang kedua kita tertarik karena sudah ada pohon durennya. Padahal kita juga nggak tahu apakah duren itu nanti akan menghasilkan apa enggak. Ini kan juga terjadi gharar.
Ya kan? Sama dengan yang tadi, horornya masih sama nih, mungkin pohonnya juga pohon yang sama. Tetapi karena inti kita adalah jual beli tanahnya, yang mana pohon durian itu bonusnya, maka menjadi tidak masalah. Meskipun terjadi horor. Atau mungkin yang berikutnya begini, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, itu nggak boleh. Karena kita nggak tahu itu sapinya mau laki-laki atau perempuan. Atau kalau sekarang mungkin sudah bisa diketahui ya. Tapi kita nggak tahu nanti sapinya itu bagus apa nggak. Kira-kira potensi gemuk apa nggak. Kira-kira warna sapinya apa. Apakah hitam atau putih dan sebagainya. Itu kan nggak diketahui. Maka hukumnya haram kalau kita jual beli anak sapi di dalam sapi. Tapi kalau kita jual beli induknya sapi yang sedang hamil, yang mana harganya jadi lebih mahal gara-gara dia sedang mengandung, itu jadi nggak masalah. Ya, meskipun kita juga tidak bisa memastikan apakah kandungannya akan selamat atau tidak, atau lahir dalam keadaan sudah menjadi bangkai, kan ada gharar di situ, tetapi karena inti jual beli kita adalah sapi induknya, plus ada anakan sapi di dalamnya yang belum pasti itu, maka tidak masalah, karena ghararnya tidak terjadi pada akad utama. Nah, ini maka kalau kita jual beli, misalnya contoh yang sekarang yang teman-teman juga lakukan adalah jual beli asuransi konvensional yang terjadi pada tiket kereta, tiket pesawat, tiket bis. Itu kan jual beli horor dong, wong kita bayar asuransi konvensional kan gitu ya. Tapi tujuan kita untuk beli tiket itu bukan untuk mendapatkan asuransinya. Kita pengen pulang kampungnya, kita pengen pergi ke suatu tempatnya. Maka akad utamanya bukan di asuransinya, tetapi di maka kayak asuransi kita jual beli Tokopedia, beli HP, kalau beli HP wajib asuransi misalnya, itu boleh apa enggak? Boleh, kenapa? Karena akad utama kita itu bukan di asuransinya, tetapi dijual beli HP-nya, yang mana dia mewajibkan asuransi. Meskipun horror tuh, kalau HP kita kenapa-napa, kita bisa dapat ganti dari pihak asuransi, tapi kalau HP-nya nggak kenapa-napa, kan kita bayar for nothing gitu. Kita bayar untuk sesuatu yang ngapain bayar, wong HP saya juga baik-baik aja toh sampai akhirnya gitu kan. Nah, ini terjadi gharar, tapi karena tidak di akad utama maka tidak masalah. Nah, gharar yang haram hanya yang terjadi pada akad utama. Kemudian yang berikutnya, gharar itu akan menjadi haram jika tidak ada hajat syar'i terhadap akad. Ghararnya di akad muawadhah jual beli, termasuk gharar yang berat dan terjadi pada akad utama, misalnya asuransi itu. Tetapi ada hajat syar'i terhadap akad tersebut, maka hukumnya bisa menjadi halal. Misalnya apa? Ya misalnya orang miskin mau berobat, ya misalnya mau ke BPJS gitu ya. BPJS kan mungkin belum dikatakan syariah gitu ya, awalnya belum dikatakan syariah gitu. Tapi saya nggak punya biaya untuk mengcover saya. Saya mau nggak mau harus mendaftar BPJS karena itu lebih terjangkau. Saya mampu untuk membayarnya dan pengobatan saya di-cover oleh BPJS. Nah, ini kebutuhan yang sangat mendesak yang diperbolehkan oleh syar'i, maka meskipun terjadi gharar di dalam muawadhah, ghararnya berat pada akad utama, tetapi diperbolehkan karena ada kebutuhan syar'i. Jadi ini ada 4 kriteria supaya gharar itu haram. Kalau 4 kriteria ini tidak terpenuhi, maka ghararnya tidak bisa menjadi haram. Karena memang tidak semua gharar itu hukumnya haram. Ya, jadi gharar dikatakan haram jika terjadi dalam akad muawadhah, pertama. Yang kedua, termasuk gharar yang berat, bukan gharar yang ecek-ecek. Yang ketiga adalah gharar terjadi pada akad utama. Yang keempat, tidak ada kebutuhan syar'i terhadap akad tersebut. Oke, itu kriteria atau dawabit dari gharar yang diharamkan. Nah, gimana teman-teman? Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, gitu ya. Ini sudah masuk contoh sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi, ada yang mungkin belum jelas, atau saya terlalu cepat, atau mungkin butuh satu contoh lagi, dan sebagainya. Monggo. Ustadz, aku mau nanya. Ya. Siapa nih? Nama saya Khadijah. Ya. Kan tadi kalau misalkan yang gharar itu terjadi pada akad transaksi bisnis, salah satunya adalah jual beli. Nah, balik lagi sih ke all you can eat, mungkin saya salah satu yang senang itu kan. Nah, apakah itu termasuk gharar yang ece-ece atau gharar yang berat? Karena kan sebenarnya kita
sama-sama suka saling suka dan suka sih. Maksudnya kan saya ke situ walaupun saya makannya dikit ya nggak masalah sih gitu. Karena juga mungkin ya itu deh pokoknya maksudnya saling suka dan suka sih sebenarnya. Itu termasuk horor atau gimana ya? Ya itu bahwa itu horor semua sepakat itu horor karena nggak pasti kan. Tetapi apakah itu horor yang berat, Oh, fahish, apa horor yang heeh. khafi, yang ringan gitu ya? Itu yang menjadi perbedaan ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan nggak apa-apa. Kalau nggak salah saya Utsaimin itu termasuk yang mengatakan nggak masalah. Kenapa? Karena ya perut orang rata-rata range-nya dari sepiring sampai 2 piring lah. Nggak akan lebih dari ya Tan Boy Kun doang kayaknya yang bisa begitu. Mungkin kalau Tan Boy Kun jadi haram gitu ya karena dia seperti itu. Cuman kalau orang normal itu saya kira ya akan segitu-gitu aja. Jadi jumhur ulama mengatakan itu tidak masalah karena range-nya itu nggak terlalu banyak. Sama kayak toilet itu. Penggunaan air itu kan beda-beda. Ada yang boros kalau pakai air, ada yang ngirit kalau pakai air gitu ya. Kalau orang Indonesia kan rata-rata boros pakai air karena air melimpah. Tapi kalau mungkin orang-orang Arab itu kalau pakai air sangat ngirit karena memang mereka tahu kondisi air di mereka itu sangat susah gitu. Jadi kalau jumhur ulama bilang yang kontemporer ya itu boleh. Jadi insya Allah tidak masalah. Ustaz, saya mau nanya. Ini gimana nih yang apa? Khadijah udah clear belum nih? Sudah clear, Ustaz. Makasih. Oke. Berarti kapan-kapan lah ya main ke sana bareng-bareng lah ya. Oke, siap. Oke. Ya, saya mau nanya, Ustaz. Halo, kedengeran nggak ya? Yang tadi yang bagiannya Musman ya, yang jual beli kado, tapi kan nggak tahu isinya apa. Tapi kalau misalnya kadonya itu semuanya harganya segitu, tapi emang semua isi kadonya itu harga kisarannya emang segitu gitu. Itu boleh apa enggak? Nah, kalau kisaran harganya tuh sama semuanya, cuman beda jenis-jenisnya doang, itu nggak masalah. Itu bisa jadi nggak masalah. Maksudnya kenapa? Karena itu satu horor yang tidak fahish, yang ringan lah gitu. Kayak apa ya? Kinder Joy. Kinder Joy kan pokoknya semuanya isinya mainan. Cuman mainan yang mana itu kan yang nggak tahu gitu kan. Nah itu kan bisa jadi masuk ke dalam bentuk horor yang tidak fahish gitu. Yang ma'fu. Kenapa? Karena sangat sedikit. Ya harganya sama, cuman jenisnya yang mana yang kita nggak tahu. Terlebih lagi akad utamanya kan juga yang nggak tahu sih ya, Kinder Joy itu akad utamanya di mainannya apa di coklatnya sih sebenarnya kan gitu. Karena kayak 50-50 gitu, agak susah. Tetapi ya mungkin dengan kepastian yang ada di coklat dan kepastian harganya, meskipun ada ketidakpastian di jenisnya, itu menjadikan ketidakpastian itu termaafkan oleh kepastian yang lebih besar dibandingkan ketidakpastiannya. Ini memang masalah memberikan hukum mana yang berat, mana yang tidak, itu ya itu menjadi salah satu titik perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mungkin dengan teori ini semua ulama sepakat bahwa horor berat itu haram, horor ringan itu halal. Cuman masalahnya mana yang berat, mana yang ringan. All you can eat ada yang mengharamkan karena memang itu ada horornya dan dianggap berat gitu ya. Karena sepiring sama 2 piring itu 2 kali lipat gitu. Tetapi ada yang mengatakan kan harganya sudah dipaskan dengan ya pokoknya segini gitu. Kurang lebih ya untuk 1 piring atau 2 piring itu kurang lebih segitu. Nah, itu kan menjadi argumentasi yang menyebabkan hukum dalam fikih muamalah ini berbeda-beda gitu. Iya. Oke. Ya, Ustaz. Terima kasih. Yuk. Ustaz mau tanya boleh? Oke. Boleh lah, masa enggak boleh. Ini kalau misalkan yang untuk penyedia jasa nih kayak travel umroh gitu-gitu. Kan kalau travel umrohnya udah gede kan ya mungkin udah pasti ya berangkatnya. Cuman sekarang ada travel yang agak kecil tuh misal janjiin berangkat Februari tapi karena kuotanya belum terpenuhi akhirnya ya diundur lagi gitu. Pun dengan biayanya pun juga sama. Di awalnya bilang harganya sekian, cuman karena ada kenaikan dolar dan lain-lain jadi naik lagi itu apakah termasuk horor juga? Ya. Itu bisa dikatakan horor ketika sudah menjadi langsung pasti gitu ya. Ketika langsung dikatakan oh ini jual beli. Jadi sebenarnya gini, ketika ada ketidakpastian, maka ini kan bisa dikatakan sebenarnya salam ya. Travel itu kan salam. Kita bayar dulu. Kapan berangkatnya?
jasanya kapan? Kan gitu, jual beli salam kan gitu ya. Bayar dulu uangnya, baru barangnya atau jasanya itu datang belakangan sesuai tanggal yang kita tentukan. Ternyata kok nggak bisa, maka di situ harus ada rekonstruksi akad gitu. Akadnya harus diulang. Maksudnya gimana nih, wah ini gimana? Ternyata akadnya kok nggak terjadi atau mungkin umrohnya nggak jadi. Apakah mau tetap dilanjutkan atau tidak? Kalau mau dilanjutkan, insya Allah pada bulan ini dan kompensasinya mungkin harganya dibicarakan lagi dan sebagainya. Nah, itu harus ada pembicaraan berikutnya. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi yaitu namanya apa sih? Khiyar. Jadi harus terjadi khiyar di dalamnya. Kalau terjadi khiyar di dalamnya, ya nggak masalah. Tetapi kalau sudah pasti nggak bisa ditarik lagi, ya pokoknya harus sama saya dengan akad. Pokoknya kapanpun yang terjadi, ya pokoknya terserah nanti. Itu tidak memberikan kejelasan sama sekali. Itulah yang haram, yang dolim di situ gitu. Kan pasti akan dirugikan dong pihak ininya, pihak nasabahnya gitu. Tapi kalau ya ternyata kita gagal berangkat karena kuota tidak memenuhi, kalau mau menunggu insya Allah sampai bulan berikutnya sudah terpenuhi dan mungkin harganya saya kompensasi, saya kembalikan 500.000 per orang. Misalnya kok begitu, terus ya yang setuju dilanjutkan, yang nggak setuju ditarik misalnya, yang mau ditarik monggo silahkan karena ini murni kesalahan kami gini dan sebagainya. Maka itu namanya khiyar dalam akad. Nah kalau terjadi khiyar, maka ya nggak masalah. Karena tidak akan ada yang, ya mungkin akan, ya saya nggak jadi berangkat dong. Tapi kan uangnya kembalikan. Gitu. Jadi kalau terjadi seperti itu nggak masalah. Tapi kalau tidak boleh diambil, itu yang bisa akan menjadi masalah. Oke. Berarti tadi yang untuk penentuan rekonstruksi akadnya tadi nggak mesti harus sebelum kejadian, Ustaz. Misalkan Februari masih belum terpenuhi nih, baru Februari rekonstruksi akadnya nggak apa-apa gitu. Iya ya, pokoknya pas terjadi terjadi kegagalan ya. Misalnya janjinya Desember, sudah masuk Desember belum berangkat. Ya itu harus sudah ngomong. Ini wahai para nasabah, ini belum, ternyata nggak bisa nih kita memenuhi apa yang kalian inginkan. Gimana jadinya? Mau dilanjutin apa nggak? Kalau dilanjutin kira-kira segini gitu. Jadi di situ pasti omonginnya tuh ketika memang jatuh tempo. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Ustaz mau nanya. Ya, siapa nih? Tadi barusan siapa nih? Saya nggak bisa lihat. Tadi Billy Ustaz. Oh Billy, Bang Billy ya. Oke. Ya. Yang tadi Ustadz yang akad ganda itu, tadi kan Ustadz nyontohin ini ya, pembelinya itu nggak ngasih kepastian mau nyicil 1 atau 2 tahun, pokoknya lihat nantilah gitu kan ya Ustadz. Nah, tapi kalau dari segi si penjualnya nawarin akad mau cash harga sekian sama mau nyicil harga sekian, itu kayak gitu boleh nggak sih Ustadz? Soalnya kan maksudnya ya di realitinya banyak yang kayak gitu kan, nawarin akad cash sama kalau nyicil gitu kan. Nah kalau dari segi penjualnya itu gimana Ustaz? Lagi sekolah fikih. Gimana Pak? Parkir? Oh iya, ini mohon maaf bentar ya, ada tulisan bentar banget. Mohon maaf. Dulu gitu ya paling dikasih diskon asalnya kan udah jam tanggal 10 nih saya hari-hari dari kemarin ini bapak mobilnya yang lagi kan tidak tempat oh makanya mana nih Bu aku mau bantu belum ada nih Bu coba ngomong deh lo barangkali dapat keringanan sedikit gitu ya kalau paling sih iya jadi kalau memang belum bisa sekarang juga itu nggak apa-apa ya seperti ini iya kan minggu depan nggak ada kontrakan iya ngomong Pak Sofian tuh Pak Sofian ngomong Pak Sofian Pak ya paling gitu Pak gitu ya insya Allah nggak harus kita bisa hari ini ya iya insya Allah kita juga alhamdulillah makasih banyak Pak ya saya udah berapa tahun di sini 6 tahun alhamdulillah lancar sih ini aja nih lagi 2 bulan gak kerja iya kita tahu semua gimana semua aja sebelumnya ya assalamualaikum maaf saya oh iya aku juga minta maaf nih jangan ya
Every night in my dream. Oke. Mohon maaf ya, barusan ada yang harus diselesaikan sebentar. Tadi masalah opsi harga. Halo? Ya Ustadz. Ya, gimana dengan opsi harga? Itu kan ada, kita kredit pasti ada opsi harga lah. Kredit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun pasti ada opsi harga. Itu apakah disebut sebagai dua jual beli dalam satu transaksi? Itu menurut Syekh Albani ya, maka hukumnya haram. Karena hadisnya man bai'atani fi bai'atin falahu aukasuhuma awir riba. Barang siapa yang jual beli dua transaksi di dalam satu transaksi, maka harus terjadi dalam harga yang paling rendah atau riba. Jadi kalau misalnya jual beli motor harganya 40 juta kalau cash, kalau setahun 45, kalau 2 tahun 50 misalnya, maka itu harus terjadi di angka 40. Kalau terjadi di 50, maka riba menurut Syekh Albani. Menurut Syekh Albani, karena bai'ataini fi bai'ah itu dua harga dalam satu jual beli. Dikatakan seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan itu tidak masalah selama sudah ditentukan di harga berapa jual beli itu terjadi. Karena kalau misalnya begini, ini Mbak siapa? Tri ya? Tri atau Wah? Iya Ustadz, sama aja Ustadz. Ya pokoknya nih misalnya Tri. Misalnya beli mobil ke Rido. Beli mobil ke Rido ngasih opsi harga. Kalau cash 100 juta, kalau kredit setahun 120, kalau 2 tahun 140, kalau 3 tahun 160. Terus Tri bilang, oke, saya beli dengan kredit harganya yang setahun harganya 120 berarti ya? Iya, berarti kalau setahun harganya 120. Pertanyaannya, ketika sudah deal di harga 120, itu harganya ada berapa? Halo? Ya Ustadz, gimana Ada tadi? 4. Harganya cuma 1. Iya. Iya kan gini, Rido kan nawarin harga 100 juta kalau cash, 120 kalau setahun, 140 kalau 2 tahun, 160 kalau 3 tahun. Terus Tri ini langsung, oke, saya beli tapi kredit. Berapa? Setahun aja kali ya? Insya Allah cukup lah setahun. Oke, berarti harganya berapa? 120 kalau setahun. Oh ya udah deh, deal harganya 120. Ketika terjadi deal seperti itu harganya ada berapa? 1 ya? 1 kan? Ya 120 itu kan? Maka ya berarti tidak ada dua transaksi di dalamnya. Itu cuman kayak ya cuman apa nyang-nyangan itu bahasanya. Tawar-menawar aja. Tawar-menawar bagaimana cara pembayaran sama bagaimana harganya. Ya kayak mungkin Mbak Tri ini kalau lagi ke pasar terus beli cabai harganya berapa? 50. 40 deh kan udah langganan gitu kan. 45 deh, 45. Yang lain juga 45 saya ngasihnya. Itu kan ada banyak harga tuh opsi. Ada 40, ada 45, ada 50. Kan nggak bisa. Kalau terjadi banyak harga seperti ini, harus terjadi di harga terendah. Ini kan kasihan pedagangnya kan gitu. Malah didalilin seperti itu buat nawar dengan harga rendah. Kan nggak bisa. Nah, ini harus dibedakan antara dua harga dengan dua opsi harga. Kalau dua harga, itu memang benar-benar dua harga. Karena tidak terjadi kesepakatan. Iya, ini bisa terjadi di 120 kalau saya nyicilnya setahun lunas, tapi harganya bisa jadi 140 juta kalau saya nyicilnya 2 tahun baru lunas. Ini kan benar-benar terjadi dua harga di dalam akad itu. Masih belum jelas harganya yang mana. Tetapi kalau sudah jelas, maka itu tidak menjadi masalah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Ya Ustadz, udah paham Ustadz. Makasih Ustadz. Ada lagi atau kita lanjut? Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini. Nah, transaksi online. Ini sebenarnya tadi sudah kita bicarakan ya. Transaksi online kan ya kurang lebih seperti ini ya, dari consumer ke e-commerce retail, kemudian produk supplier gitu kan. Dari konsumennya meminta ke Bukalapak misalnya nih yang tengah, kemudian dari Bukalapak itu ke
Jadi pedagang Bukalapak, dropshipper, ya, e-commerce retailer itu, kemudian ini yang suppliernya. Kemudian dari sini itu langsung diberikan kepada si konsumen. Nah ini memang ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya haram seperti itu. Lah, tapi malaisa indak itu salah satu prakteknya ada yang bilang seperti ini. Kenapa? Karena kenapa kok nggak si konsumen ini langsung beli ke supplier? Ini kalau dropshipper ya kasusnya ya. Kalau bukan dropshipper maka udah otomatis halal. Tapi kalau dropshipper itu kan berarti si dropshippernya ini itu kan menjual barang yang bukan miliknya dia. Maka akadnya kalau dia membelinya ke sini, kemudian dari sini dia beli ke sini, nih mouse-nya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini pertama dari sini beli ke sini dengan jual beli salam, uangnya dulu, barangnya belakangan. Dari sini dia baru nyari barangnya ke sini, diserahkan ke sini dengan jangka waktu yang sangat sangat singkat, itu tidak diperbolehkan. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Kenapa kok nggak si ini langsung ke sini saja? Dia kayak cuma memanfaatkan relasi saja, dia tidak menjual apapun. Katanya seperti itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak masalah melakukan jual beli salam yang modelnya seperti ini dengan catatan ada kejelasan sifatnya. Barangnya seperti apa, deskripsinya seperti apa, serah terimanya kapan, meskipun range-nya juga nggak pasti ya sekarang ya, tapi kan ketidakpastiannya itu cuman nggak nyampe beda tahun gitu, cuman ya kalau nggak sekarang ya besok datangnya, kan cuman seperti itu saja, cuman masalah distribusinya apakah lancar apa nggak dan lain sebagainya. Intinya di situ kalau sudah semuanya jelas, harganya jelas, apalagi kok nanti barangnya sampainya sesuai atau tidak, kok bisa dikembalikan dan lain sebagainya, maka ini sudah sangat terhindar dari namanya gharar. Karena gharar sudah sangat diminimalisir, tidak ada gharar lagi, maka hukumnya bisa menjadi halal. Nah ini jadi akad di dalam jual beli online itu bisa jadi dengan akad salam, yaitu uangnya duluan baru barangnya belakangan. Itu namanya jual beli salam. Atau yang kedua adalah dengan cara simsaroh. Simsaroh itu apa? Simsaroh itu kayak maklar. Jadi ini kayak bukan maklar, agen. Nah, ini pihak dropshippernya itu adalah agen dari pihak supplier. Jadi supplier memang sudah buka, ayo siapa yang mau menjadi reseller saya, silahkan jual barang saya dengan harga terserah kalian, pokoknya dari saya sekian. Misalnya kok seperti itu, ya maka dia sudah menjual barang yang memang dia punya hak untuk menjualnya, gitu ya, karena dia sebagai agen. Maka ini juga kalau ini tidak masalah sama sekali. Kalau ini tidak masalah sama sekali, asalkan memang sudah ada pembicaraan antara reseller dengan pihak supplier. Tapi kan dropshipper ada yang sudah terjadi hubungan dulu antara kedua ini, ada yang tidak. Kalau yang tidak gimana? Ya kalau yang tidak mau nggak mau pakai akad salam, gitu ya. Mau nggak mau kita kembalikan kepada akad salam, yang mana itu ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi kalau sudah saling kenal, maka dengan akad apa namanya tadi, akad agen tadi, akad wakalah tadi, itu sudah sangat aman, sudah sangat halal. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah apakah barangnya sesuai dengan kriteria yang diminta oleh customer atau tidak, oleh konsumen atau tidak. Tuh. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, sedangkan pihak marketplace itu hanya mendapatkan fee dari, itu kan cuma marketplace ya, dia cuma mendapatkan fee dari setiap transaksi lah atau apalah, kurang paham juga saya dari sisi dia mendapatkannya itu per apa, tetapi karena itu memang jasa itu ya, dia malakin itu ibaratnya per transaksi sekian kalau pakai aplikasi saya, itu kan jasa, itu nggak ada urusannya dia dengan apa yang terjadi di antara kedua ini. Dia cuma memfasilitasi ketemunya antara pembeli dan penjual. Ya pasar gitu, cuman online gitu. Oke. Nah, ini Ustadz mau tanya. Oke. Berarti marketplace itu bentuknya ujroh ya? Si pihak marketplace-nya ya? Iya, misal kayak Tokopedia-nya, Bukalapaknya. Iya, itu adalah ujroh. Oh ya. Jadi kalau keuntungannya dia dapat dari ujroh itu halal ya? Itu halal insya Allah. Tergantung ujrohnya, ujroh dari jual beli apa.
Kalau ujrohnya dari jual beli yang halal ya halal, tapi kalau buat jual beli yang haram, ya haramnya itu karena ta'awun alal ismi wal udwan gitu loh. Itu. Oh ya. Oke, Ustadz. Oke. Jadi ini ada dua alternatif akad ya di dalam dropshipping ini. Ada simsaroh atau tadi apa namanya? Ya simsaroh itu kayak maklar, kayak calo gitu. Kurang lebih sama sebenarnya. Agensi itu simsaroh, yaitu pemilik barang kan supplier. Yang jual kan nggak mungkin satu orang doang, si supplier doang kan pasti dia menyebar wakil-wakilnya. Ya udah kamu jualan di sono, kamu jualan di sono, kamu jualan di sono. Nah, itu namanya simsaroh. Itu wakalah gitu. Maka itu hukumnya halal. Atau mungkin akad salam atau salaf. Bayar uangnya dulu. Nah, kalau salaf itu bedanya si pihak reseller dengan pihak supplier itu tidak harus ada akad sebelumnya. Tidak harus ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau simsaroh itu harus sudah ada kesepakatan antara reseller dengan suppliernya. Oke, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah baru hijrah ke Madinah wa hum yuslifuna fi thimari as-sanah wa sannatain. Dan mereka itu jual beli thimar, buah-buahan, misalnya buah kurma itu ya. Bisa jadi dengan tempo waktu setahun atau 2 tahun. Faqala man aslafa fi tamrin, barang siapa yang mau jual beli tamr, kurma, fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Maka jual belilah dengan ukuran yang tertentu, entah beratnya, entah wazn, entah apa sih namanya, kail itu literannya harus sudah tertentu atau kiloannya tertentu dan juga harus sampai waktu yang tertentu. Ini namanya jual beli salaf, gitu ya. Jadi jual beli kan petani butuh modal untuk menanam, untuk memanen, untuk merawat kurmanya, gitu ya. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menjual dulu kurma hasilnya dia itu nanti kepada orang lain dengan harga sekian, yang harus ditentukan adalah kiloannya berapa. Itu. Jadi, oke, saya beli 100.000, berapa kilo? Ya kalau 100.000 2 kilo lah. Taruhlah dapat 2 kilo kurma. Oke, 2 kilo. Pokoknya setahun yang akan datang kamu harus bayar ke saya 2 kilo atau harus menyerahkan saya 2 kilo kurma. Mau panen dia berhasil ataupun dia gagal, pokoknya dia berhutang 2 kilo. Mau didatangkan dari barangnya dia sendiri atau didatangkan dari barangnya orang lain, terserah, pokoknya 2 kilo kurma yang jenis ini. Terserah mau dapat dari mana saja, silahkan. Nah itu namanya jual beli salam. Menjual belikan spesifikasi barang, bukan jual beli barangnya. Gitu. Nah itu yang terjadi di dalam jual beli online. Sedangkan tapi malaisa indak, jual barang yang bukan milik kamu, yang dimaksud di sini adalah jual beli barang yang memang dia tidak bisa mendatangkannya, dia tidak punya dan tidak bisa mendatangkannya, atau jual beli barangnya orang tanpa izin orang tersebut. Yang memang mau dijual adalah HP-nya orang gitu, atau motornya orang, tapi orang tersebut belum mau menjualnya. Mungkin kalau motor agak susah, rumah lah. Kalau rumah kan, misalnya rumahnya Rido, itu memang ada desas-desus mau dijual. Sama bilik dijual duluan. Udah menemukan penjualnya, dijual lah sama bilik. Oke, mau nggak rumah di sini, luasnya sekian, ini barangnya, dan ya inilah rumahnya, dijual lah sama bilik. Ternyata setelah dijual sama bilik baru ngomong sama Rido, rumah kamu sudah laku sama dia. Loh, kan rumah saya nggak jadi saya jual. Nah, ini kan berarti si bilik menjual barang orang lain tanpa seizin si pemiliknya. Itu yang disebut sebagai la tabi ma laisa indah. Nah, kecuali kalau Ridho sudah ngomong, Bil, tolong carikan penjual dong, ini rumah saya mau saya jual gitu kan. Nah, itu berarti sudah menjadi wakil. Dia sudah punya hak, sudah punya wewenang untuk menjual belikan rumah tersebut. Nah, la tabi ma laisa indak itu dua ini. Jangan menjual barang yang tidak kamu miliki, yaitu barang yang tidak bisa kamu hadirkan, atau ada tetapi tanpa seizin dari orang yang punya. Ya intinya kalau jual beli barang yang ketersediaan di pasar itu sangat sedikit, sangat terbatas. Cuman ada satu, cuman ada dua. Tapi kalau ketersediaan barangnya kok sangat banyak dan sangat melimpah, maka
meskipun kita belum memiliki, itu masuknya ke dalam kategori jual beli salam. Oke. Oke, asuransi berikutnya. Tapi ini kayaknya udah jam segini, kalau lanjut asuransi apakah cukup apa enggak ya kira-kira? Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut sedikit ya asuransi. Asuransi haramkah? Gitu. Nah, karena memang contoh yang paling real, yang paling bisa kita pahami bersama di dalam gharar ini ya asuransi ini gitu ya. Nah, biasanya orang asuransi itu akan menawarkan dengan beberapa ketakutan. Ini ada nggak yang di sini penjual asuransi? Ada nggak? Enggak, Ustaz. Enggak. Nggak ya? Nggak ada yang MLM dan asuransi ya. Nah, biasanya gitu. Kalau ada teman lama, udah lama nggak ngubungin kok tiba-tiba ngubungin, itu kemungkinannya ada 3. 1, mau ngutang. 2, nawarin MLM. 3, nawarin asuransi. Biasanya itu. Itu adalah kemungkinan besar teman lama yang nggak ngubungin, ujug-ujug ngubungin kita. Nah, biasanya seperti itu. Dan biasanya orang asuransi itu akan memberikan tawaran-tawaran yang menakutkan. Kamu nanti akan terjadi kecelakaan loh. Kalau terjadi kecelakaan tiba-tiba begini gimana gitu kan. Terus akan terjadi ketidakamanan atau mungkin ada rumahnya terbakar atau ada barang yang dicuri gitu. Terus nanti kan kamu punya anak-anak, biaya pendidikan makin mahal dan lain sebagainya. Pokoknya biasanya orang juga mati tiba-tiba. Iyalah, orang mati tiba-tiba gitu kan. Kalau sudah tahu malah tambah stres dari awal, kamu akan mati di umur 60 tahun. Saya yakin orang stres malahan. Ya memang mati itu tiba-tiba gitu. Maka solusinya, karena kamu tidak tahu akan hal itu semuanya, solusinya adalah asuransi. Biasanya orang yang menjual asuransi akan mengatakan seperti itu. Walaupun sebenarnya asuransi ini juga bukan solusi-solusi amat gitu. Kenapa? Karena orang yang kecelakaan, resiko kecelakaan itu akan tetap ada bagi orang yang terkena, yang sudah ikut asuransi. Bukan berarti orang yang ikut asuransi tidak kecelakaan, kan tetap kecelakaan. Ya memang kalau terjadi kecelakaan akan ada yang mengcover biaya, mungkin didapat santunan sehingga meringankan biaya hidupnya, biaya perawatannya, biaya dokternya dan lain sebagainya. Iya, tetapi kan tidak bisa menjamin dari terjadinya kecelakaan. Kalau boleh milih, ya mendingan nggak usah asuransi tapi nggak kecelakaan daripada tetap kecelakaan meskipun diasuransikan. Ya walaupun ini juga kan kita nggak akan bisa menjamin dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ya kayak kematian dan lain sebagainya, semuanya itu biasanya menjadikan komoditas pihak asuransi untuk menawarkan asuransi kepada orang-orang yang mau ditargetkannya. Nah, kemudian apakah asuransi ini di dalamnya hukumnya haram atau tidak? Maka sebelum masuk ke dalam hukumnya haram atau tidak, kita akan bahas, atau mana asuransi yang halal, mana asuransi yang haram, kita akan bahas dulu tentang gharar yang terjadi di asuransi ini. Kita akan coba diskusikan. Pertama, yang akan kita ketahui adalah bahwa tidak semua ketidakjelasan itu hukumnya adalah haram. Loh, sudah adzan maghrib, di mana itu? Oke, monggo. Ya. Tidak semua ketidakjelasan itu hukumnya haram. Misalnya ada orang yang punya modal, kemudian dia pengen usaha, misalnya Billy, dia punya uang 20 juta, akhirnya dia kepikiran untuk dagang tahu bulat. Akhirnya dia beli peralatannya, beli wajannya dan sebagainya. Itu kan modal ya, dia beli untuk itu semuanya. Tetapi di dalam usaha Billy ini kan pasti ada 2 kemungkinan. Kalau nggak untung ya rugi. Nah, ini kan ada ketidakjelasan juga. Tapi pertanyaannya, ini haram atau tidak? Nah, ini teman-teman open mic aja ya semuanya. Kira-kira haram atau tidak nih? Tidak. Tidak ya, harusnya ya. Tidak haram. Meskipun terjadi ketidakjelasan, bisa untung, bisa rugi. Kemudian yang berikutnya. Misalnya nih, mau masuk ke... Ya? Ya, Pak. Oh iya, di luar itu ya. Oke, ini orang ada mau masuk STAN atau mau jadi PNS. Biasanya kan masuk bimbel dulu tuh.
tapi kan tidak semua orang yang masuk bimbel itu akan pasti masuk. Kan bisa jadi dia berhasil atau bisa jadi gagal. Tetapi usaha bimbel ini, ya, atau kita membayar bimbel untuk mengajarkan kita supaya kita bisa dengan harapan bisa masuk ke tes CPNS, itu pasti ada horornya, berhasil atau tidaknya. Tetapi halal atau haram? Halal, Ustaz. Halal. Juga, itu kan. Oke, atau yang berikutnya investasi. Misalnya ada orang yang punya uang banyak, terus melihat, wah ini Billy lagi buka dagang tahu nih, kayaknya prospek nih. Udahlah, saya invest aja ke Billy. Ini tak kasih dana tambahan, modal tambahan, silahkan kembangkan usahanya. Tapi kan juga Billy juga tidak bisa memastikan dia akan untung atau rugi. Nah ini kan juga terjadi gharar. Tapi ini juga hukumnya halal, investasi yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, bayar taruhan. Billy sama Ridho gitu kan mau nonton final Liga Champion gitu ya, misalnya El Clasico championnya gitu kan. Billy megang Madrid, Ridho megang Barca misalnya. Ini kan sama-sama bayar nih. Dan juga kemungkinannya sama. Ridho bisa menang atau Ridho bisa kalah. Billy bisa menang atau Billy bisa kalah. Ini juga ada ketidakjelasan. Tapi hukumnya apa yang bayar taruhan ini? Haram ya. Yang terakhir adalah asuransi. Haram. Yang asuransi ini kita bayarkan premi, tetapi nanti kan bisa dapat klaim, bisa tidak. Bisa dapat santunan, bisa tidak. Kalaupun dapat santunan, bisa jadi dapatnya sedikit, bisa jadi banyak. Bisa jadi setelah bayar 10 tahun, bisa jadi setelah bayar 2 tahun, bisa jadi setelah bayar 20 tahun. Ini kan juga ada ketidakjelasan. Bisa ya intinya bisa dapat premi atau tidak gitu ya, yang paling gampangnya jika sistemnya yang mudah gitu ya. Itu bisa dapat premi atau juga bisa tidak dapat premi, tidak bisa dapat klaim. Nah, ini hukumnya mana nih? Asuransi ini hukumnya halal atau haram? Tergantung. Ya, yang konven lah, yang konven. Kalau konven haram. Alasannya kenapa? Karena dia konven gitu ya. Iya. Oke, tapi maksudnya begini. Asuransi itu padanannya adalah masuk ke bayar taruhan, investasi, bimbel, modal, atau masuknya yang mana kira-kira? Taruhan. Investasi. Taruhan. Investasi. Investasi. Pertanyaan berikutnya apa? Investasi. Apa bedanya bayar taruhan dengan investasi ini? Kenapa investasi dikatakan halal sedangkan bayar taruhan haram? Kalau Investasi jelas tujuannya Ustaz. Ya gitu Mas. Gimana? Investasi bukan soal menang kalah. Ya ini aja, mungkin bayar taruhannya itu dianggapnya kita bukan tentang menang kalah loh ya, tapi kalau yang pokoknya nanti Madrid yang menang berarti saya yang Investasi berhasil bukan investasi. soal menang kalah. kalau investasi kan ada usahanya, Ustaz. Kalau taruhan kan ya udah taruhan aja gitu. Kan yang investasi nggak usaha juga. Saya juga cuman ini Bill uangnya kamu kerjain, kan saya nggak usaha, cuman bayar doang. Yang Tapi mana kalau dia berhasil saya dapat, kalau dia nggak berhasil saya nggak dapat. Tapi ada pihak ketiga yang mengusahakan gitu Mas Ustaz. Iya. Jadi gini. Betul. Oke, bagus nih ya. Jadi sudah mulai bisa melihat perbedaannya ya. Nah, intinya di dalam akad jual beli, akad muawadhah, akad bisnis itu setiap ada uang itu harus ada barang atau jasa. Setiap ada uang yang dikeluarkan itu harus ada barang atau jasa yang kita dapatkan. Di dalam permodalan, ketika Billy mau dagang tahu tadi, dia punya 20 juta, dia spend buat beli perabotannya, buat beli wajan dan sebagainya. Kan dia sudah dapat barangnya. Sudah terkompensasi uang 20 juta yang ia miliki. Masalah untung atau rugi itu kan tergantung eksekusinya Billy. Kalau dia kok bisa tahu bulatnya dibikin apa yang pedes, yang apa, yang semua orang jadi senang gitu ya, beli tahu bonus pulsa misalnya atau apalah gitu kan ya. Itu kan dengan inovasi-inovasi dia akhirnya dia untung, ya untung. Kalau enggak ya rugi. Tetapi kan 20 juta yang dia salurkan itu sudah mendapatkan barang, sudah ada
kompensasinya yaitu berupa barang. Sama dengan bimbel. Masalah nanti berhasil apa gagal, tetapi ketika kita bayar bimbel itu kan sudah pasti. Oke, kamu bayar 1 juta, kamu bisa datang 20 kali di jam sekian sampai jam sekian dengan guru ini, dengan fasilitas seperti ini. Berarti uang yang kita belanjakan sudah terkompensasi oleh jasa. Meskipun berhasil apa enggak, usaha nanti. Itu tidak ada satupun yang bisa memastikan. Investasi pun seperti itu, gitu ya. Uang yang kita berikan kepada Billy misalnya ya, tadi contohnya Billy nggak apa-apa ya Bill, buat contoh ya Bill ya, biar gampang. Sudah terkompensasi oleh kita bayar 20 juta ke Billy untuk mengembangkan asetnya, mengembangkan usahanya, kan dia pasti oke, saya dapat 20 juta, berarti saya akan buka 1 toko lagi, gini. Berarti kan, ada 1 toko, ada barang-barang yang sudah dibelikan dan lain sebagainya, itu adalah kompensasi dari uang yang kita bayarkan kepada Billy. Ya kalau ternyata nanti rugi, ya itu bukan salahnya Billy, itu salahnya kita. Kenapa kok percaya sama Billy? Kan gitu. Jadi, tapi intinya uang kita sudah terkompensasi oleh aset. Nah, sedangkan di dalam taruhan, ini terkompensasi oleh apa? Tidak ada. Uang yang kita bayarkan hanya terkompensasi oleh kemungkinan untuk membayar kemungkinan. Bisa menang, bisa kalah, udah. Jadi langsung dari bayar taruhan, gitu ya, langsung kepada menang kalah. Tapi kalau modal, itu dari modal ke barang, baru untung rugi. Dari bimbel ke jasa dulu, baru dan lain sebagainya. Sedangkan asuransi, itu apa? Kompensasinya ada apa enggak? Belum jelas. Belum jelas. Kompensasinya Kemungkinan jadinya. Kalau ada kompensasinya penolong bukan Ustadz. Ya, tapi kan bisa jadi bisa enggak kan? Ditolongnya kan bisa jadi bisa enggak. Maksudnya kan akan mendapatkan premi. Tapi kapan dapat preminya, dalam sebesar apa, kan ya tetap kemungkinan sebenarnya. Masuknya kemungkinan berarti taruhan. Ini kita Berarti ngomongin ini masuk- asuransi konven kan ya? Ya, Masih bingung. Iya. Oh iya. bedanya apa sih Ustadz, konven sama syariah Ustadz? nanti itu Sama nanti. syariah. Tapi kita mau konsep saya bayar uang ke Kemungkinan, Mas. asuransi, terus nanti kalau saya ada apa-apa, nanti pihak asuransi ngasih saya. Itu konsepnya adalah kemungkinan. Kemungkinan kan. Mau konvensional ataupun syariah, sama. Nanti yang menjadikan asuransi syariah itu bukan karena ghorornya tidak ada, tetapi ghorornya termaafkan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Tapi konsepnya ini sama, bahwa uang premi yang kita bayarkan, itu, uang apa namanya? Premi kan ya? Yang kita bayarkan di asuransi, itu menghasilkan apa? Terkompensasi oleh apa? Tidak oleh apa-apa. Ya, Bukannya cuma kalau syariah bukannya bentuk pertolongan ya Ustadz? ya sama. Konvensional juga nanti juga akan dapat klaim kalau kita katakan pertolongan ya sama. Nanti yang menjadikan syariah hal itu bukan di situnya. Bukan di konsep kita bayar, tetap sama. Semua yang kita bayarkan di dalam asuransi itu tidak pasti. Itu tidak pasti. Nah, tinggal ketidakpastian ini kenapa yang di dalam syariah itu bisa jadi halal, kenapa yang konven jadi haram. Itu aja yang nanti bedanya tuh titiknya di situ saja. Iya. Tetapi intinya di dalam asuransi ketika kita bayar premi, apa yang kita dapatkan? Untuk yang asuransi murni ya, tanpa ada setengah buat investasi, setengah lagi buat premi. Itu lain ceritanya. Yang asuransi ya asuransi gitu. Tapi yang premi, yang investasi. Tapi ini yang khusus buat bayar premi, itu ya hanya mendapatkan kemungkinan. Maka ini masuk ke dalam yang maisir ini. Sama persis maisir ini. Maka hukumnya haram. Nah, nanti besok kita akan jelaskan apa sih perbedaan antara asuransi yang konven dengan asuransi yang syariah. Kenapa kok asuransi konven dan syariah sama-sama bayar premi, sama-sama nggak jelas akan dapat apa enggak. Kan nggak jelas juga kan orang sakitnya kapan, orang ini kan semuanya berdasarkan itu. Tapi kenapa yang satu halal, yang satu haram.
Nah, ini karena nanti akan kita bahas. Tapi kurang lebih dari sisi prinsipnya itu ketidakjelasan di sini itu sama dengan ketidakjelasan di taruhan, di maisir. Sedangkan di sini meskipun ada ketidakjelasan, tetapi semua uang yang kita keluarkan sudah terkompensasi oleh barang ataupun jasa. Pokoknya intinya itu, setiap ada uang yang kita keluarkan harus terkompensasi oleh barang atau jasa. Ya, intinya itu. Allahu a'lam. Cukup ya, kayaknya ya, sudah jam segini. Cukup Ustadz. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Masih belum maghrib kan ya? Atau sudah ada yang, saya yakin ini sudah ada yang di depannya udah ada gorengan, udah ada es buah ini. Oke ya, ada pertanyaan? Teman-teman? Kecuali pertanyaan syariah apa enggak syariah bedanya apa ya? Karena kalau saya jawab ya kelamaan nanti. Ya sudah Ustaz. Cukup ya? Cukup Ustadz. Oke, cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya, dan juga semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Insya Allah ini akan berlanjutkan ya di level 2 ya? Atau bagaimana? Insya Allah Ustadz. Insya Allah, batch 2. Insya Allah Ustaz. Yang kalian ini maksudnya, kalau yang adik kelas kan nanti ada lagi ceritanya kan? Iya. Iya. Nanti saya obrolin sama Nisa aja deh, gampang deh. Oke. Pokoknya ya terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa difahami semuanya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf buat yang tadi saya sebut-sebut namanya, jika kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz.